gini. Jadi center seperti itu, para wingitan, matanya langsung menatap Iya. mata Bung Adrian. Iya. Ketemu sama sosok tuyul. Tangga yang diinjak itu bukan tangga, tapi kayak potongan daging manusia disimpan di situ, terus saya disuruh jalan diinjak-injak, terus injak-injak. Halo para wingitan, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Wingit Channel. Masih bersama gua, Wendy. Gue berharap semua sehat-sehat selalu, semuanya penuh berkat, semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, pada malam hari ini di Wingit Channel sudah kehadiran narasumber yang tentunya nanti akan kita berbicara satu sama lain seputar pengalaman mistis serta supranatural yang narasumber ini alami. Pastinya ini akan menjadi suatu yang sangat seru, kemudian sangat membuat bulu kuduk merinding mendengarkan cerita-cerita dari narasumber pada malam hari ini yang di Wingit Channel kita hadirkan. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita sapa dulu narasumber yang sudah datang. Malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber bernama Bung Adrian. Halo Bung Adrian, silakan memperkenalkan diri Bung Adrian. Baik. Oke, terima kasih. Nama saya Adrianus Kiki, asalnya dari Kupang. Dari Kupang, pekerjaan saya sekarang sebagai pelayanan. Di bidang pelayanan, Ya, oke. di Bidang pelayanan. Baik, para wingitan, itu tadi Bung Adrian. Dia bekerja di bidang pelayanan, putra daerah atau anak rantau dari Kupang. Oke, Bung Adrian, seperti biasa, kurang lebih ada nggak cerita-cerita yang akan kita bisa ceritakan untuk para wingitan dimanapun berada seputar masalah mistis, seputar masalah supranatural yang pernah Bung Adrian alami, entah dari pada saat kecil, pada saat di Kupang sana, pada saat atau sudah dalam perantauan berada di Jakarta. Silakan Bung Adrian. Jadi pada saat waktu saya masih kecil, pengalaman saya itu saya pernah mengalami ketemu sama sosok tuyul. Sosok tuyul. Iya, jadi sebelum itu ada perkumpulan lah keluarga di rumah. Baik, baik. Jadi saya disuruh sama saudara saya. Oke. Jadi saya disuruh sama saudara saya ke rumah tante saya untuk ambil waktu itu. Kalau waktu itu nggak salah ambil sayuran lah, soalnya kan kebetulan Baik. ada perkumpulan di keluarga nih. Oke. Jadi setelah itu saya pulang dari rumah tante saya lewati ada hutan di situ, tapi nggak terlalu hutan sih, hutannya nggak terlalu lebat. Jadi setelah saya lewati ada jalan setapak di situ. Setelah saya lewati itu, setelah lewati saya tuh rasa bulu badan itu jadi merinding. Merinding badannya. Bulu badannya merinding. Akhirnya saya balik belakang. Kebetulan saya juga bawa senter. Oh, center. Oke. Jadi bulu badan merinding, saya balik belakang. Senter itu pas kena itu pas matanya, pokoknya matanya itu kayak laser. Pokoknya matanya menyala kayak laser. Oke. Akhirnya kan waktu itu karena rasa takut, akhirnya saya langsung lari dari situ ke rumah. Jadi setelah saya mengalami hal itu, lewat 2 hari saya juga merasakan kayak apa ya, kayak semacam ada kayak seperti Mas Wendy duduk. Itu pada saat saya melihat Mas Wendy itu, di samping Mas Wendy itu kayak ada segumpal, kayak ada warna biru lah di situ. Jadi iya. saya lihat siapapun itu, entah itu mau siapapun dia, tapi pada saat jam 8 sampai jam 9 tuh sosok yang kayak seperti warna hijau tuh pasti muncul. Jadi setelah saya mengalami hal itu, saya waktu itu karena mungkin trauma, jadi saya sakit mungkin selama 1 bulan lah. 1 bulan sakit Bung Adrian mengalami itu. Bulan sakit. Oke. Jadi itu kejadiannya pas Bung Adrian pada saat kecil? Iya. Di usia berapa Bung Adrian?
Kalau waktu itu saya mengalami kejadian itu sekitar usia ke 7 tahun waktu itu. 7 tahun. SD Masih kecil ya berarti ya, masih kecil. Oke. Tadi dibilang ini para wingitan, jadi Bung Adrian membawa senter melewati seperti hutan ya. Karena para di jalan setapak itu kanan kiri hutan, kemudian bulu kuduk merasa merinding. Pada saat di senter, bentuknya ada, Bung Adrian, selain sinar laser kayak seperti mata sinar laser itu, bentuknya ada. Lihat itu bentuknya ada sih, cuman nggak terlalu kelihatan. Yang kelihatan itu cuman kayak sinar laser itu, kayak Sinar matanya laser. itu mungkin kayak matanya. Soalnya kan kayaknya jaraknya nggak terlalu jauh. Soalnya kan jaraknya mungkin kayak saya sama Mas Wendy. Oh, jaraknya dekat begini. Jadi senter seperti itu, para wingitan matanya langsung menatap Iya. mata Bung Adrian. Iya. Matanya itu menakutkan atau marah, warnanya seperti apa gitu, Bung Adrian? Kalau mata itu kayaknya kayak seperti marah lah. Soalnya kan kayak warna merah. Kalau warna merah gitu kan Merah warnanya. merah. Oh, Ini merah. warna merah. Seketika juga Bung Adrian kabur. Iya. Jadi kabur. Pastinya pada saat itu tante itu melihat Bung Adrian kabur. Mereka reaksinya seperti apa, Bung Adrian? Kalau waktu itu, kalau mereka sih nggak lihat saya. Cuman kan soalnya kan jarak antara rumah mereka sama rumah kami kan agak jauh tuh. Oke, jauh. Nah, Oke. hutan itu pas di tengah-tengah. Jadi waktu itu yang saya lihat itu cuman saya sendiri. Jadi pada saat saya kabur juga nggak ada yang Orang tua atau tante juga nggak bereaksi gitu kan? Oh iya. Cuman setelah saya kabur sampai ke rumah baru saya cerita. Nah tadi saat dikatakan cerita ke orang tua, Iya. terus ya itu tanggapan orang tua, Bung Adrian cerita malam sebelumnya mengalami hal cukup menyeramkan ya, karena matanya itu langsung dilihat langsung. Reaksi orang tua pada saat itu, Bung Adrian? Waktu itu reaksi orang tua juga karena memang waktu itu bapak juga pernah sakit di situ. Waktu itu bapak itu sakit mungkin sekitar 1 bulan. Sakitnya juga lumayan berat sih. Oke, sakit di tempat Bung Adrian melihat mata misterius ya, sosok mata misterius, sama seperti kejadian yang Bung Adrian alami. Enggak. Bapak Bung Adrian ikut menyenter atau seperti apa kejadiannya pada saat Bapak punya cerita seperti itu? Kata dari bapak saya waktu itu, soalnya kan di jalan situ kan katanya angker juga kan. Oh, Jadi- iya. Katanya kalau pas tidur malam kayak ada anak-anak kecil lari ke situ, ada yang main-main di situ lah. Ceritanya seperti itu. Dari cerita dari bapak saya. Dari Bapak gitu kan. Dan sosok mata yang Mas Adrian seketika center itu sama seperti anak kecil juga. Ya, emang seperti anak kecil. Kayaknya seusia saya lah seperti itu. Apa itu ya para wingitan ya? Mungkin tuyul kali ya, yang sering dibilang tuyul seperti itu kali ya. Oke. Terus Bung Adrian, apalagi akhirnya sakit setelah melihat itu. Iya. Sakit berapa hari? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Orang tua juga merasa curiga apakah disebabkan setelah melihat sosok mata tersebut atau memang ya sakit seperti biasa aja sih. Orang tua seperti apa tanggapannya? Kalau orang tua sih tanggapannya salah satu itu sakit bukan karena seperti biasa, tapi sakitnya itu karena melihat sosok tersebut. Oh, ya. Karena anak usia 7 tahun kurang lebih itu SD ya. Iya. Orang tua juga langsung menganggap sebabnya Bung Adrian sakit setelah melihat Iya, mata tersebut. Dan itu kurang lebih 1 bulan, kemudian dibawa ke rumah sakit juga, dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit. Rumah sakit itu kan. Sakit, setelah dirawat sembuh,
Terus setelah itu saya ke rumah nenek saya karena rumah sakit itu kan dekat kan sama rumah nenek saya. Jadi saya setelah sembuh tinggalnya di rumah nenek. Setelah itu karena waktu itu katanya sakit lagi, akhirnya masuk rumah sakit lagi. Jadi waktu itu sempat dibawa kayak macam kayak pendoa lah begitu. Pendoa. Oh iya. Setelah itu dibawa ke pendoa, yang dilakukan pendoa itu dilakukan pendoa itu pokoknya di situ kita berdoa. Setelah berdoa kita disuruh pulang. Oke. Nah, jadi setelah disuruh pulang pokoknya dia kasih di sana kan ada kelapa, jadi ada kelapa. jadi kelapa itu dimasak. Setelah dimasak kita ambil minyaknya. Itu minyak kelapa itu setelah didoain baru disuruh minum. Selama berapa hari melalui alternatif kelapa itu ya? Berapa hari, Bung Adrian? Pokoknya kan kalau dia kasih kayak semacam satu botol, berarti satu botol itu setiap hari itu harus diminum sehari satu kali. Sampai habis tuh. Wow. Yang menarik, terus tanggapan si pendoa itu apa yang terjadi dengan Adrian selain medis ya tadi yang medis, reaksi pendoa itu apa yang terjadi dalam yang dialami Bung Adrian setelah pendoa itu mendoakan gitu kan? Setelah itu saya merasa agak membaik sih. Membaik. Entah pendoa itu nggak cerita ke orang tua gitu, bahwa adik ini sedang diikuti atau seperti apa, nggak seperti itu ya. Nggak cerita seperti itu. Nggak tahu karena nggak tahu. itu masih kecil kan. Kita 7 tahun 8 tahun. Nah tadi sempat Bung Adrian bilang sempat dibawa ke rumah sakit. Nah menurut hasil medis laporannya mengalami sakit apa Bung Adrian? Kalau waktu itu saya nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Kalau lapor medis biasanya kan kayak orang tua tuh, tapi saya nggak tahu waktu itu. Nggak tahu ya, iya. Sakit apa? Yang penting sakit mungkin ya. Ya pikirnya orang tua mungkin panas ya, ternyata secara nggak langsung mungkin karena Bung Adrian tadi cerita setelah menyenter atau menyinari sosok seperti itu dengan mata yang berwarna merah ya. Seperti reaksinya atau mimiknya itu marah. Itu ya. Luar biasa juga. Jadi memang itu yang Bung Adrian alami. Nah setelah tadi mendoakan diberikan alternatif obat kelapa itu ya, yang Mas Adrian alami sembuh setelah nggak lama. Iya. Sembuh nggak lama. Setelah itu sembuh. Setelah sembuh dan baru tinggal di rumah orang tua. Iya. Oh ya. Mungkin ada sebabnya kenapa Bung Adrian pada saat di rumah sakit pertama nggak dibawa ke orang tua. Mungkin masih takut diganggu kali ya, diganggu seperti itu. Ada pertimbangan seperti itu orang tua kurang lebih. Nggak ada ya. Ya taruh di rumah nenek gitu ya. Oke. Baik. Ini saya juga bingung itu ya sosok seperti itu. Cukup menyeramkan sih. Dan itu matanya langsung Bung Adrian center. Seperti marah, warna merah. Kemudian pada saat Bung Adrian berlari, sosok mata itu mengejar atau tidak? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya, pokoknya lari aja ya. Soalnya kan karena ketakutan. Pada saat lari terus. Lari. Jadi saya nggak tahu apa dia dari belakang atau gimana, saya nggak tahu. Itu yang Bung Adrian alami pada saat usia 7 tahun itu kira-kira SD di rumah orang tua di daerah Kupang. Oke. Kira-kira Bung Adrian ada lagi nggak? Itu kan kejadian 7 tahun. Mungkin setelah Bung Adrian SMP atau SMA masih di daerah Bung Adrian tinggali atau desa. Ada lagi nggak kira-kira cerita yang masih seputar mistis serta supranatural yang Bung Adrian alami? Oh iya. Waktu itu saya pernah mengalami hal seperti itu juga. Waktu itu saya masih SMA. SMA. Oh, ada lagi para wingitan SMA. Jadi kebetulan
saya di sekolah, saya ditelepon sama orang tua. Waktu itu kebetulan pas liburan. Oke. Nah, jadi pulang ke rumah. Karena kebetulan juga di rumah ada kumpul keluarga. Kumpul keluarga. Ada kumpul keluarga karena sudah waktu itu kebetulan pas sesudah panen jagung. Sesudah panen jagung. Oh iya iya. Jadi kumpul antara keluarga. Jadi Keluarga. dari keluarga saya sama keluarga kakak ipar saya. Oh, keluarga Jadi mereka kakak datang ipar. dari situ, dari rumah mereka ke kami. Jadi setelah kumpul kami ke jagung kan. Kalau setelah panen kan jagungnya diikat. Oh, merapikan, Oke. Jadi setelah itu mereka diantar pulang kembali. Jadi waktu itu antar mereka pulang kembali itu kami kayaknya ada sekitar 5 motor lah. 5 motor. Jadi saat dalam perjalanan itu saya yang paling duluan, Oh iya bersama keluarga konvoi motor seperti itu iya. Dan Bung Adrian posisi paling depan. Baik. Gimana lagi apa yang terjadi Bung Adrian? Silakan. Jadi setelah antar mereka, jadi kan waktu itu mereka banyak kan. Jadi setelah antar jemput lagi, antar lagi. Oh iya. Nah, jadi waktu mungkin pada saat antar putaran ketiga itu kebetulan kan kami lewati hutan jati. Jadi hutan jati itu kata cerita dari orang-orang di sana itu mungkin katanya dari zaman penjajahan Belanda. Jadi mereka mungkin disuruh kayak kerja paksa menanam pohon jati. Nah, jadi memang di tempat itu dipenuhi sama pohon jati. Jadi di tempat itu hutan jati itu nggak ada yang bisa tebang. Jadi itu katanya hutan jati itu hutan pemerintah. Jadi nggak ada yang tebang. Jadi kalau ada yang tebang berarti kena sanksi, kena hukum. Selain kena sanksi, apakah ada mitos-mitos di hutan jati apabila menebang sembarangan yang pernah dengar dari cerita di sana? Kalau itu saya nggak tahu sih. Tapi cerita pengalaman orang-orang di sana itu mereka banyak sekali mengalami kejadian. Dan pada saat Bung Adrian konvoi seperti apa tadi? Silakan Bung Adrian. Jadi pada saat konvoi saya paling depan. Waktu itu kebetulan ada ular hijau, ular yang berwarna hijau. Jadi sementara melintasi jalan raya. Kurang lebih panjangnya, besarnya? Besar? Nggak terlalu besar sih. Besar, oke. Jadi panjangnya kurang lebih? Panjangnya Bung Adrian? Kayaknya nggak sampai 1 meter lah. Nggak sampai 1 meter. Melintas di... Terus? Jadi waktu itu saya pada saat konvoi, jadi saya lewati injak pakai motor kan. Oh, Bung Adrian lindas ular itu. Iya. Setelah itu putar kembali, putaran keempat saya balik. Kembali lagi. Sekalian kan lihat ular tersebut. Ular mati atau bagaimana? Nah, jadi pada saat saya lihat itu ularnya nggak mati. Nggak tahu entah mungkin kabur terus atau bagaimana, atau langsung melintas. Jadi iya. Jadi pada saat itu pulang kembali ke rumah, tidur, mimpi. Jadi mimpi saya itu menyeramkan sekali itu. Apa Bung Adrian? Sampai ini Bung Adrian takut loh menceritakan mimpinya. Gimana? Jadi mimpi saya itu disuruh mendaki tapi tangga. Jadi saya melewati tangga tersebut itu. Tangga yang diinjak itu bukan tangga, tapi kayak potongan daging manusia disimpan di situ, terus saya disuruh jalan diinjak-injak, terus injak-injak sampai ke atas, sampai saya melewati itu. Tangganya badan manusia. Berapa anak tangga Bung Adrian? Tinggi sekali di mimpi itu ya? Nggak terlalu tinggi sih. Itu badan manusia bener yang dialami? Badan manusia benar, soalnya kan diinjak itu, soalnya kan kayak lemak-lemak itu. Ada kepalanya? Kalau ada kakinya? Ada kakinya, bahkan darahnya itu. Darahnya ada? Bau busuk? Nggak ada ya? Berlumuran darah? Iya. Seperti dikuliti kali ya? Berapa anak tangga Bung Adrian? Kurang lebih lah. Kurang lebih 6. Berarti Bung Adrian menginjak badan manusia atau
apa ya? Mayat yang sudah dikuliti penuh darah, kepalanya dan dagingnya kelihatan, diinjak itu merasakan lembek ya. Kalau daging manusia itu lembek diinjak gitu ya. Terus apa yang terjadi Bung Adrian? Itu setelah saya injak itu, waktu saya injak itu rasanya kayak benar-benar injak itu. Seperti nyata mimpi itu. Nyata, pokoknya nyata sekali itu waktu itu. Iya. Terus waktu setelah saya injak kan, terus waktu itu dalam mimpi saya itu, saya kan sementara berkomunikasi kan, ada satu orang di situ. Tapi pada saat komunikasi saya lihat pada saat saya lihat ketetapan wajahnya itu, yang saya lihat bukan bukan tubuhnya, tapi organ-organ tubuhnya, mulai dari tenggorokan sampai di perutnya, organ-organ tubuhnya itu kelihatan semua itu, pokoknya ngeri. Ini gue merinding naik tangga melihat orang itu ya, pria atau wanita yang bisa terlihat waktu itu pria atau nanti saya. Usianya apa? Kalau apakah usianya sih orangnya sudah dewasa. Sudah dewasa. Jadi ada di mimpi itu ada pria dan Bung Adrian lihat semua anggota tubuhnya terlihat. Terlihat semua itu. Ada darahnya juga. Organ-organ tubuhnya. Ada darahnya juga. Ada. Berlumuran darah maksud saya gitu enggak? Kalau mukanya enggak. Enggak kelihatan. Ada, cuman sampai seluruh kakinya kelihatan. Organ-organ tubuhnya itu kelihatan semua. Mukanya nggak terlihat. Maksudnya mimik atau wajahnya itu seperti apa? Marah atau? Kalau mukanya sih terlihat orangnya nggak marah, cuman itu tenggorokannya itu pada saat saya lihat itu tetapan saya itu di organ-organ, pokoknya kayak usus, hati, jantung segala macam itu terlihat. Dan apa yang terjadi setelah itu, Bung Adrian? Setelah saya kaget bangun atau? Kaget kan? Jadi kaget. Pakainya itu saya rasa kayak bagaimana ya? Menjijikan sekali. Menjijikan. Soalnya kan kayak nyata. Iya. Jadi di mimpi itu Bung Adrian seperti sangat nyata yang naik itu. Sampai berapa hari mengalami menjijikan atau terngiang-ngiang mimpi tersebut? Berapa hari? Selama 2 hari. 2 hari. Makan nggak enak? Makan juga nggak enak. Muntah? Sempat muntah nggak? Tapi membayang ya, terbayang-bayang. Bayang-bayang terus. Saya menarik, apakah ada kaitannya pada saat Bung Adrian menginjak ular itu, atau ada seperti apa gitu, atau setelah mimpi itu Bung Adrian cerita ke orang tua atau teman-teman, gua habis nginjak seperti ini loh. Ada nggak cerita setelah mengalami mimpi yang menyeramkan ya, para wingitan ya? Ada ceritakah ke teman-teman atau orang tua gitu? Waktu itu saya cerita ke orang tua, dan orang tua juga cerita bahwa di tempat itu angker. Jadi waktu itu katanya di tempat itu ada yang kecelakaan. Bahkan memang betul tahun 2019 ada yang kecelakaan di situ. Kecelakaan. 2017. 2017. Bahkan ada korban meninggal. Seketika atau korban? Setelah kecelakaan itu orangnya langsung meninggal karena bahkan ada yang sampai cacat tangannya sebelah itu sampai cacat. Saya menarik sih para wingitan, apakah mungkin hutan angker yang Bung Adrian ceritakan melindas ular itu sampai terbawa mimpi gitu kan? Ya itu menyeramkan sekali sih. Jadi memang tapi sakit gak Bung Adrian? Nggak sakit ya? Nggak. Kalau waktu kecil tadi yang sebelumnya kan mengalami sakit setelah menyenter ya, disenteri itu. Cuma setelah nginjak ular itu mimpi buruk yang sangat menyeramkan, mengalami sakit kah atau? Nggak sakit. Iya. Cuman hanya enak. Oh. Iya. Terus setelah itu apa yang terjadi lagi Bung Adrian? Silahkan bisa diceritakan. Waktu itu Pak guru saya sempat cerita juga sih. Oh setelah? Cerita. Oh iya. Setelah
saya mengalami mimpi saya. Bung Adrian cerita ke Pak Guru. Jadi Pak Guru saya Oh cerita. iya. Oke, gimana? Katanya sih pas dia pulang dari padi atas, jadi dia pulang dia lewati hutan itu kan. Jadi hutan itu kan menurun. Jadi setelah dia lewati, katanya bulu badan merinding. Akhirnya di balik belakang katanya kelihatan awal pertamanya kayak manusia, bentuknya seperti manusia, tapi akhirnya mulai tinggi secara perlahan-lahan, pokoknya tinggi sekali itu. Iya. Akhirnya Pak Guru saya mungkin karena ketakutan, jadi mulai seteter motor langsung kabur lah. Langsung melarikan diri, tancap gas. Itu melintasi sosok itu atau Setelah- kembali arah? Setelah dia Melewati sosok tersebut, langsung tancap, nggak terjadi apa-apa? enggak, Atau kecelakaan kah? Atau mimpi buruk kah? Enggak ya? Menurut cerita Pak Guru Bung Adrian, nggak mengalami apa-apa gitu? enggak. Iya. Ada lagi nggak cerita-cerita yang akhirnya kan hutan tersebut angker ya? Iya. Selain Bung Adrian atau Pak Guru, mungkin ada cerita-cerita. Oh ya, hutan tersebut rame atau sering dilewati atau jarang dilewati penduduk setempat atau seperti apa gitu? Kalau hutan tersebut sering dilewati, bahkan itu kan kalau mau ke kabupaten harus lewat situ kan. Oh Jadi iya, itu jalan iya. kabupaten harus lewat situ. Jadi kalau pada saat lewat situ, kalau jamnya sudah maghrib kayak jam 7, Baik. jam 8, itu orang nggak bisa lewat situ karena di tempat situ angker. Jadi kalau ada yang lewat situ mungkin kadang ada gangguan, ada yang kayak semacam anak-anak kecil main di pinggiran jalan raya, bahkan ada yang kadang katanya ada yang teriak juga di situ. Sekitar setelah Jam 7, jam 8 lah. jam 7, jam 8 sudah kalau tidak gimana? Jam 9 malah Sudah nggak ada yang lagi berani. tuh. Baik penduduk lokal atau Iya. pendatang nggak berani lewat tersebut. Nggak berani. Masih terlalu gelap kah? Cukup penerangan kah jalan itu, Bung Adrian? Atau hanya Itu kalau di tempat itu memang kalau pada saat jam-jam bahkan 5:30 juga sudah gelap itu. 5:30 sudah gelap? Iya. Artinya penerangan belum cukup ada di Belum sana? cukup. Soalnya sampai sekarang juga di tempat situ belum ada penerangan. Sampai 2024 ini belum ada penerangan? Belum ada. Wow. Iya. Jadi memang hutan angker ya? Itu hutan jati. Iya. Seperti apa tadi, hutan jati, peninggalan Itu katanya cerita dari orang-orang di sana itu peninggalan dari zaman Belanda. zaman Belanda. Jadi orang-orang pada zaman penjajahan hutan jati tersebut untuk kerja kalau zaman penjajahan ya, kerja rodi ya, kerja paksa sampai mati atau meninggal di hutan tersebut kali ya, seperti itu. Daging, anak tangga seperti itu. Kemudian tadi pada saat kecil Bung Adrian juga mengalami sakit. Iya. Baik Bung Adrian, kemudian sekarang Bung Adrian kan bekerja di bidang pelayanan. Setelah dari Kupang itu ya, tadi Kupang ya, asalnya dari Kupang, kemudian merantau ke sini, mungkin ada cerita-cerita lagi kah di seputar pekerjaan atau pada saat di rumah? Bung Adrian ngontrak atau seperti apa? Ngontrak rumah atau tinggal bersama siapa? Oh, kalau saya bukan ngontrak. Ngontrak. Saya tinggal di Tempat pelayanan tersebut. Berarti Bung Adrian masih belum berkeluarga berarti ya? Di seputar tempat pelayanan tersebut pernah mengalami hal-hal seperti yang pada saat di Kupang, Bung Adrian? Enggak ada malah. Oke, jadi seringnya terjadi atau mengalami peristiwa supranatural dan mistis pada saat di Kupang. Orang tua? Kalau orang tua sih enggak. Enggak ada kejadian. Ya.
Bung Adrian berapa bersaudara sih? Kalau saya 7 bersaudara. 7 bersaudara. Bung Adrian Ada 5 laki-laki, terus ada 2 perempuan. dua Jadi perempuan. dari anak pertama sudah menikah, yang kedua sudah menikah, ketiga belum menikah, Menikah, ya. 4 sudah, Oke. kelima sudah, keenam saya, Ya. ketujuh masih ada lagi adik Iya. adik perempuan, itu bungsu. Saudara-saudara nggak pernah mengalami kejadian yang Enggak sih kalau mereka. nggak ada mungkin cerita-cerita antar kakak beradik gitu, cerita-cerita nggak ada ya? Iya. Nggak ada. Kenapa cuman Bung Adrian yang mengalami seperti itu ya? Baik, jadi memang, dan kalau saya ingin tanyakan, gimana sih Bung Adrian menanggapi hal-hal seperti itu? Itu kan memang tidak bisa tidak bisa kita tangkap secara logika ya. Iya. Apalagi mimpi menyeramkan, menginjak anak tangga yang anak tangganya itu berupa daging manusia, akhirnya mengakibatkan Bung Adrian sampai jijik makan sesuatu setelah mimpi itu. Nah, itu menurut Bung Adrian nih, apakah ada dunia seperti itu? Apakah itu hanya halusinasi? Seperti apa Bung Adrian menanggapi hal-hal mistis yang Bung Adrian alami? Seperti apa? Kalau menurut saya sih, saya nggak tahu ya orang yang sudah meninggal itu seperti apa. Mungkin karena kita yang hidup di dunia, mungkin karena ada gangguan tuh, mungkin kayak ada ya mungkin gangguan dari orang-orang yang sudah meninggal. Iya. Mungkin jiwa mereka masih gentayangan atau bagaimana. Tapi kan soalnya kan kalau pada saat meninggal kan mereka kan kayak bagaimana ya, pada saat jiwa mereka gentayangan akhirnya kan mereka yang melihat kita kan. Jadi mereka melihat kita, akhirnya kan mungkin ada pada saat berjalan sendiri atau bagaimana, pada saat tempat-tempat jarang dilewati orang. Seperti tadi Bung Adrian menyenteri itu. Iya. Jadi alam tersebut ada atau kita selalu bersinggungan bersama mereka atau gimana iya. menurut? Kayaknya agak Bersinggungan sama kita mereka. ya. Iya. Berarti Bung Adrian percaya kita bersinggungan atau selalu berdekatan dengan roh atau arwah-arwah yang tanda kutip gentayangan? Kalau yang menurut saya, yang saya tahu dan yang saya lihat, kayaknya sih iya. Iya. Karena Bung Adrian menyenter itu kelihatan sosok. Iya. Oke. Kalau tadi yang menginjak ular, apakah cuman kebetulan aja atau memang saya merasa capek nih, akhirnya saya mimpi buruk anak tangga berupa daging manusia, atau halusinasi, atau Bung Adrian ada kaitannya kita menginjak ular tersebut sama mimpi buruk? Gimana menurut Bung Adrian? Saya sih nggak tahu ya. Iya. Bingung juga sih, karena saya juga bingung kan. Pada saat injak ular tersebut, kenapa ya harus Mimpi buruk seperti mengalami mimpi tersebut? Iya. Ular tersebut ya, atau mungkin ya itu tadi ya, kalau mungkin secara manusiawi mungkin badan kita merasa capek atau apa, jadi mimpi buruk seperti itu. Tapi yang saya menarik setelah Bung Adrian mimpi buruk seperti itu tampak seperti nyata kan. Akhirnya enak apa ya, sampai jijik gitu makan membayangkan. Benar kan itu kan? Iya benar. Gile, jadi memang itu seperti daging loh, sampai enak. Saya membayangkan ya, itu betapa menyeramkan sekali ya. Ya. Itu makan yang Bung Adrian setiap hari makan, itu apakah ada makanan tertentu yang bikin menjijikan sampai teringat mimpi tersebut? Pokoknya pada saat makan lah. Baik daging atau nasi atau sayur, pokoknya yang ada di pikiran kalau daging manusia tadi, anak tangga yang saat mimpi buruk. Luar biasa gitu. Tapi setelah itu tidak ada lagi gitu kan mimpi tersebut. Baik. Jadi, dan tadi Bung Adrian
mempercayai ya, mempercayai meyakini beda ya para wingitan ya. Kita bahwa saya pun percaya kita semua tuh bersinggungan dengan roh atau jiwa-jiwa atau seperti apa gitu kan. Cuman kalau untuk meyakini tentu tidak. Pasti gitu ya, tentu tidak karena kita punya Tuhan ya, para wingitan. Kalau untuk mempercayai ya kita percaya bahwa semua itu kan juga kita bersinggungan, kita hanya beda alamnya saja gitu kan. Seperti itu. Ada yang ingin disampaikan Bung Adrian mengenai apa yang kejadian Bung Adrian alami? Apakah kita harus takut? Apakah kita harus mempercayai hal tersebut? Apakah ya seperti apa yang dua peristiwa yang dari saat kecil, kemudian itu SMA ya yang menginjak ular itu. Yang ingin disampaikan para wingitan mengenai pengalaman Bung Adrian, silakan. Oke, baik. Kalau untuk mempercayai hal tersebut, kita tidak boleh mempercayai. Karena kita juga punya Tuhan. Jadi yang kita percaya itu adalah Tuhan. Percaya dan kita yakini dan imani ya. Itu yang kita percaya. Terus kalau untuk kayak merasa takut sama hal tersebut, sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi karena dengan kita meyakini Tuhan, mungkin apa ya, di situ kekuatan kita sebagai manusia itu menambah. Ya. Karena saya juga percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sebagai sebagai ciptaannya. Ciptaannya. Dan kita pasti ciptaan yang sempurna kan dibanding makhluk-makhluk tersebut. Jadi kita harusnya sih tidak perlu takut ya Bung Adrian. Baik Bung Adrian, sepertinya tadi para wingitan Bung Adrian sudah menyampaikan pesan-pesan. Baik, setelah tadi kita mendengarkan mungkin para wingitan yang menonton video ini dari awal sampai akhir, gimana pendapat kalian mengenai dua peristiwa yang Bung Adrian alami? Nanti tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like, subscribe atau subrek ya seperti itu supaya channel Wingit semakin berkembang, semakin menampilkan narasumber yang punya cerita-cerita lebih seru dan menarik, dan nantinya juga akan ada pesan-pesan positif serta edukasi yang akan kita sampaikan. Jadi jangan pernah bosan para wingitan, tonton terus Wingit Channel, jangan lupa like, comment, sama subscribe. Dan akhir kata, seperti tadi yang Bung Adrian, gue cuma bilang sih bahwa segala sesuatunya tidak perlu percayai atau yakini, apalagi mengimani hal-hal tersebut, bahwa kita yakin, dan Bung Adrian tadi sepakat ya, bahwa kita adalah ciptaan manusia yang paling sempurna. Baik, akhir kata dari gua, Wendy, serta narasumber, kita mohon pamit. Sekali lagi terima kasih Bung Adrian. Sampai jumpa di episode berikutnya masih di Wingit Channel. Bye-bye.